Di sini bentuknya aku akan coba cerita nih berdasarkan pengalamanku sendiri kena scam. Dia ngelakuin marketing, dia punya desain, dia punya tim di belakangnya. Ini project beneran gitu. Tapi begitu projectnya udah sold out, semua dari 10.000 udah laku 10.000-10.000-nya, tim developmentnya bahkan ownernya itu cabut gitu aja. Let's go. Selamat datang kembali. Itu jadi collectible item. Bilang gak kenal maka gak nyangkut. Supaya teman-teman resmi Pepatah menjadi kita, sangkuters. Selamat datang di komunitas jual beli gambar atau NFT, di mana kami adalah orang-orang yang hobi jual beli gambar atau NFT dengan harapan menjadi miliarder dari jual beli gambar. Di episode kali ini menurutku episode yang cukup penting ya, karena harapannya teman-teman setelah nonton episode ini jadi jauh lebih waspada agar tidak terkena scam, rug pull maupun cash grab project. Oke? Kita akan bahas ketiga hal tersebut. Kita langsung mulai aja dari yang pertama, yaitu adalah scam atau penipuan gampangnya. Jadi belakangan nih ada banyak nih project-project yang kalau kita nggak cukup teliti untuk ngerisetnya, kita bisa kena sebuah project yang scam, yaitu project yang dia bisa tiba-tiba hilang gitu aja gitu. Nah, di sini bentuknya aku akan coba cerita nih berdasarkan pengalamanku sendiri kena scam. Ceritanya waktu itu mungkin ini project minting kedua aku nih. Bener-bener aku baru banget masuk ke dunia NFT. Pada saat itu ada sebuah project yang lagi hype banget lah. Aku ngelihat projectnya, aku coba riset juga. Nama projectnya adalah Cosmic Wyvern. Jadi ini project bagus banget dari sisi art, dari sisi utility. Ini dia bagus lah pada saat itu gitu. Nah kemudian tibalah pada saat hari H minting. Aku ingat banget waktu itu jam 10 pagi mintingnya. Aku masang alarm dong. Jam 9 berapa waktu itu? 9.45 lah. Udah mau ngedeketin waktunya ngemin gitu. Begitu alarmnya nyala, aku langsung cari website untuk mintingnya. Bodohnya aku pada saat itu, aku belum tahu website official untuk mintingnya. Sehingga waktu itu aku cari websitenya di OpenSea. Ini bodoh banget nih, teman-teman jangan sampai ngelakuin ini nih. Aku nyari website official Cosmic Wyvern-nya di OpenSea. Ini aku coba kasih gambaran ya. Ini projectnya Cosmic Wyvern. Nah, waktu itu aku search nih di sini nih, Cosmic Wyvern. Search di OpenSea. Nah, banyak nih yang nongol Cosmic Wyvern. Ini masih lebih mending nih cara tampilan, karena yang kayak gini, yang kayak official gini, ini cuma satu doang. Pada saat itu, pada hari itu, yang gambarnya kayak gini, ini persis banget kayak gini. Ini ada banyak, ada 3 atau ada 5 gitu. Semuanya Cosmic Wyvern official. Nah, ada juga yang official L-nya itu pakai I gede. Yang kayak gitu-gitu tuh, yang bikin kita kayak ini yang asli apa enggak ya gitu. Nah karena waktu itu aku cuma punya waktu 15 menit, sehingga aku klik yang paling atas dong. Aku klik yang paling atas. Nah kemudian masuk nih ke halaman OpenSea-nya. Kemudian di sisi sini ini kan ada banyak nih. Nah waktu itu kayak gini juga persis. Aku klik lah websitenya dia. Ketika aku klik websitenya dia, jadi sebelum min, 1 hari sebelum min, aku tuh udah ngeliat dulu websitenya kayak gimana. Cuma aku nggak simpan itu website di mana. Websitenya tampilannya kan kayak gini nih. Nah ini sama persis yang aku masukin, sama persis kayak gini nih. Terus ada tombol minnya. Karena waktunya cuma 15 menit, waktu itu mungkin tinggal 5 menit. Ketika aku dapat website ini, aku klik min dong. Aku klik min, terus connect MetaMask, terus ya udah. Pada saat itu kan biasanya muncul nih di yang MetaMask, terus konfirmasi. Nah pas konfirmasi gas fee-nya 0,002, yang mana murah banget pada waktu itu untuk ngemin. Karena aku pengen banget projectnya dan karena buru-buru, jadinya aku langsung klik konfirmasi. Kemudian aku tungguin dong. Biasanya kan ada transaction successful, muncul notifikasi dari MetaMask. Nah aku tungguin, kok
nggak dapet notifikasinya. Terus aku lihat di wallet kok nggak masuk nih Winter Wyvern. Aku lihatlah di OpenSea-nya yang aku lihat tadi. Ternyata itu project scam. Dia fake project gitu. Tapi sama persis, dia ngepalsuin OpenSea-nya, dia ngemalsuin juga websitenya. Bahkan di dalam OpenSea-nya pada saat itu nih, kalau waktu belum netes, waktu ini belum keluar gambar, ini nih gambar telur semuanya, sama persis sama kayak punya dia gitu, sama kayak punya yang officialnya. Nah, abis itu aku cek dong transaksinya di MetaMask di Etherscan. Ternyata transfer. Jadi bukan ngemin, aku malah ngetransfer ke wallet orang yang nggak tahu siapa gitu pada saat ngemin. Itu aku kena scam tuh waktu itu. Dan scam ini polanya banyak banget teman-teman. Ada juga baru banget, mungkin kemarin kali, di komunitasku ada juga yang kena scam dari project Gucci.xyz. Tapi Gucci-nya kan huruf gede semua, I-nya itu ganti jadi L kecil, kan kayak I besar jadinya. Nah, dia kena scam juga di situ. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke teman-teman gimana caranya nge-prevent biar teman-teman nggak kena scam. Yang pertama, teman-teman cari tahu official linknya dia itu kayak gimana. Cara nyari link official yang paling aman adalah dari Discord-nya dia. Kita coba lihat di sini di Discord sebagai contoh ini ya. Your Mom House lah. Nih biasanya di Discord itu ada namanya official link. Nah, di sini tuh udah lebih pasti nih kalau mana ya? Misalkan nih OpenSea. Misal mau juga website gitu. Udah nih, ini jauh lebih aman, jauh lebih pasti. Ngelihat langsung dari official link. Kalau teman-teman nggak dapet Discord-nya, yang kedua turunnya ke Twitter. Search-nya di Twitter biar dapat official link OpenSea sama website-nya. Jadi yang pertama Discord, yang kedua Twitter. Baru kalau enggak cari di OpenSea. Cuma OpenSea ini jelek banget pencariannya gitu. Sampai sekarang aja ini yang palsu-palsu Cosmic Wyvern aja masih ada nih, ya kan? Gitu. Itu scam. Ada juga belakangan, ini yang lebih ngeri, dompet kita bisa dikuras. Caranya adalah dengan si orang yang mau ngehack ini masukin kita ke sebuah website, terus nanti website kita connect MetaMask-nya. Dari situ dia bisa ngehack uangnya, uang dari dompet kita itu ditransfer ke dompetnya dia. Aku baru dapat di komunitas ada yang bilang kayak gitu juga gitu. Nah, gimana cara nge-prevent-nya? Kalau pertama teman-teman pastiin masuk ke website yang bener ya, yang officialnya. Kalau teman-teman ngerasa ragu bahwa ini website beneran atau enggak, teman-teman harus ngecekin MetaMask-nya teman-teman. Ini lihat di MetaMask, kemudian di titik 3 di sini. Nah, ini situs yang terhubung. Ini dicek-cekin lagi nih, teman-teman nge-connect-nya ke website apa aja. Kalau ada website yang kira-kiranya suspicious lah, mencurigakan, teman-teman bisa putuskan koneksi nih kayak gini nih. Putuskan koneksi. Udah habis itu hilang. Karena dengan connect ke website yang gak jelas aja, sekarang tuh orang bisa ngambil gitu. Bisa ngambil uang yang ada di wallet MetaMask kita. Gak tahu gimana caranya aku juga. Itu cara nge-prevent dari scam. Dapetin official websitenya tuh. Oke? Yang kedua adalah rug pull. Rug pull adalah sebuah kondisi di mana projectnya beneran, official projectnya. Ini berjalan, dia ngelakuin marketing, dia punya desain, dia punya tim di belakangnya. Ini project beneran gitu. Tapi begitu projectnya udah sold out, semua dari 10.000 udah laku 10.000-10.000-nya, tim developmentnya bahkan ownernya itu cabut gitu aja, ngilang gitu aja. Bisa ngilang dari Discord atau bahkan Discordnya dihapus. Kemudian juga akun-akun sosial medianya hilang. Itu kondisi rug pull. Jadi ya udah ditinggalin gitu aja projectnya. Terima kasih, sampai jumpa gitu. Itu project rug pull dan itu cukup banyak sekarang. Makanya harus waspada banget. Bahkan belakangan track record dari founder itu juga ditrace apakah nih orang pernah terindikasi project rug pull atau enggak. Kalau sampai ketemu bahwa dia pernah terindikasi project rug pull, itu project yang lagi dia bangun itu bakal chaos banget tuh, bakal ditinggalin sama orang-orang. Nah, gimana caranya biar gak kena rug pull? Yang pertama, ada indikasi-indikasi nih biar lebih aman bahwa project ini gak rug pull. Yang pertama, timnya tuh docs. Docs tuh artinya
dia nunjukin diri aslinya siapa. Bahkan ngasih foto dia di websitenya, ngasih sosial medianya, entah Twitter, entah Instagram, atau bahkan LinkedIn. Dia cantumin di websitenya. Dan gak cuma satu orang, tapi juga timnya. Semakin dia dox, semakin projectnya nggak rakful karena dia udah berani ngasih unjuk diri dia siapa. Kemudian yang kedua, nggak ada Discord-nya. Project-project yang nggak ada Discord-nya itu indikasi rakfulnya cukup gede sih. Dan banyak project-project yang tiba-tiba muncul di IC Tools, tinggi di Discover. Ternyata begitu kita cek, dia nggak punya Discord-nya, dia cuma punya website-nya. Memang belum tentu dia rakful, tapi itu mengindikasikan bahwa dia rakful karena ya udah nggak ada tanggung jawab, nggak juga otomatis dia bikin Discord selanjutnya gitu. Yang ketiga adalah project-nya dari pertama kali muncul itu jarak ke waktu min itu terlalu dekat. Misalkan dia baru bikin Twitter kemarin, tiba-tiba 2 hari setelahnya minting, itu udah rakful banget lah itu project gitu. Indikasinya kuat banget nih project, nggak jelas emang ya timnya nggak bakal ngelola projectnya. Itu 3 indikasi yang kalau temen-temen ngelihat ada project yang docs, ya itu bagus gitu. Kalau ada Discord-nya, dilihat lagi di dalam Discord-nya. Kalau dia Twitternya ternyata udah lama, ngebangun engage-nya udah lama, dia hadirnya juga udah lama. Nggak Twitter baru bikin bulan ini, langsung minting bulan ini gitu. Twitternya udah agak lama, itu mengindikasikan projectnya cukup bagus gitu. Nah yang ketiga adalah cash grab. Ini yang kesannya nggak rakful, kesannya nggak salah nih cash grab. Tapi padahal ini salah, karena dia cash grab. Apa itu cash grab? Cash grab tuh sederhananya pengen ngambil uang community aja. Jadi projectnya ya diabaikan aja. Tapi dia nggak pergi dari projectnya. Dia ada di situ, tapi nggak ngapa-ngapain. Ya udah, dia begitu projectnya udah laku, sold out, ada Discord-nya, tapi dianya nggak ngasih value balik ke community. Udah aja projectnya terjual, ya udah terima kasih. Habis itu dia bikin Discord, community-nya ngobrol di dalam Discord, tapi dianya nggak ngapa-ngapain. Nah indikator paling besar dari cash grab adalah, pertama harga pas mintingnya itu nggak wajar. Dalam arti misalkan ada project yang harga mintingnya tuh tinggi banget, padahal secara roadmap dia nggak punya jangka panjang. Ini indikasi ya, lagi-lagi ini bukan faktor pasti, tapi ini indikasi. Bisa punya indikator, oh ini sepertinya mengindikasikan bahwa ini cash grab gitu. Misalkan project, oke, artnya bagus banget, oke, tapi harganya tinggi banget, 0,25, 0,3, itu mengindikasikan banget ini kenapa harganya tinggi banget gitu. Atau malah project biasa, udah mah biasa gambarnya, nggak ada roadmap juga, harganya tinggi lagi, itu udah kenapa nih harganya setinggi ini gitu. Kalau emang si project nggak pengen ngincer uang gede di depannya, nah itu yang harus dipertanyakan tuh. Jadi indikator cash grab sebenarnya bisa dilihat utamanya tuh dari biaya minnya. Nih minnya kenapa gede banget, padahal projectnya jangka panjangnya apa juga nggak tahu gitu. Nah tapi harus ada disclaimer di sini bahwa indikasi itu belum tentu juga semuanya seperti itu, karena bisa jadi ada sebuah project yang biaya minnya gede banget gitu. Malah ada yang 1 Ethereum dan itu gede banget ya 1 Ethereum. Kesannya kayak cash grab. Karena ngapain anjir project 1 Ethereum minnya, jarang ditemuin project dengan min 1 Ethereum. Tapi kalau emang dia ngasih value-nya gede, ya fine-fine aja gitu. Karena ada timbal balik ke community-nya. Jadi gak melulu biaya min gede itu udah pasti cash grab gitu. Tapi value baliknya apa nih? Karena harus dilihat juga, gak cuma sekedar gambar doang. Gambar bagus kalau gak ada jangka panjangnya juga buat apa gitu. Oke? Semoga teman-teman setelah ngedenger video ini jadi jauh lebih hati-hati, jauh lebih bisa ngelihat ini project ada indikasi kayak scam, ada indikasi rakful,
atau cash grabnya nggak? Kalau emang ada, teman-teman harus hati-hati banget sama project tersebut. Kalau teman-teman ngerasa ada yang mungkin lupa aku bahas, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Gimana nih teman-teman ngelihat indikasi dari sebuah project itu scam, rug pull, atau cash grab? Kalau teman-teman mau diskusi lebih lanjut bersama dengan community dari nft.co.id, teman-teman bisa gabung di Discordnya nft.co.id dengan cara gabung Discord. Linknya aku taruh di description di bawah. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih semuanya. Dadah.